Jangan sampai akhirnya katong punya negeri itu dipimpin oleh orang lain. Katong harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Oke kawan-kawan, hari ini kami dari JCC Network lagi mau ngobrol bersama tokoh muda Maluku. Check it out. Halo Abang. Assalamualaikum. Sehat? Ya, inilah tokoh muda Maluku yang kita akan ngobrol bersama beliau. Silakan Bang. Kali ini tadi sudah disampaikan, ini tokohnya masih muda. Jadi tokoh muda Maluku yang hari ini lagi beraktivitas di ibu kota DKI Jakarta. Apapun aktivitas kita, namanya daerah kita, sebagai generasi muda, tugas kita adalah bagaimana ikut dalam membangun atau mengawal proses pembangunan di daerah kita. Dimanapun kita, berapapun umur kita. Jadi tugas kita anak muda adalah pundak kita ini itu beban negara ada di pundak kita. Jadi kali ini kawan-kawan kita bicara soal problem anak muda dan masalah daerah. Langsung saja, tak kenal maka tak disayang. Seng kenal maka seng sayang. Maka langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman dari JCC, Arindadullah Kirei beserta tim. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Swakil. Saya berasal dari Maluku, tepatnya lahir di Ambalau, Kampung Baru, Kabupaten Buru Selatan. Saat ini saya beraktivitas di ibu kota Jakarta. Selain di Jakarta, kebetulan saya juga diberikan kepercayaan oleh Bupati Halmahera Selatan, Pak Usman Sidik, untuk membantu beliau di Perusda, BUMD ya, Kabupaten Halmahera Selatan. Dan alhamdulillah aktivitas yang saya jalani selama ini dapat berjalan dengan baik, dan hari ini saya kira merupakan kesempatan yang baik yang diberikan kepada saya oleh teman-teman dari JCC untuk kita saling bertukar informasi, ya, dan mungkin memberikan gagasan-gagasan kita terkait dengan bagaimana sih anak muda di tengah perkembangan zaman ini. Terus sekilas soal Bang Hamid Swakil. Oke kawan-kawan, 2023 teknologi makin canggih dan anak muda selalu dituntut untuk bagaimana berperan aktif dalam mengelola atau menjemput perkembangan yang ada. Dan hari ini teman-teman aktivis itu kalah loncatnya daripada teman-teman di konten kreator yang anak-anak yang masih SMA dan lain sebagainya. Bagaimana Abang melihat perkembangan ini? Ya, saya kira berbicara soal anak muda di era sekarang ini menurut saya harus benar-benar memanfaatkan perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi, untuk bisa mengeksplor potensi-potensi diri mereka, agar supaya mereka tidak hanya berbicara dalam tataran yang bersifat teoritis, tetapi juga mampu action dalam sikap yang real, ya, yang realistis lagi. Kalau kita lihat anak-anak muda di zaman dulu, ya mereka berjuang tetapi dengan penuh keterbatasan. Karena
perkembangan teknologi informasi masih terbatas, tidak seperti yang sekarang. Nah, oleh karena itu di era sekarang dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat luar biasanya, maka anak-anak muda harus mampu memanfaatkan teknologi itu untuk membangun komunikasi, membangun networking dengan teman-teman. Berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Berkolaborasi dengan teman-teman atau jejaring teman-teman di mana saja. Tidak terbatas, kita ada di Jakarta, kita komunikasi dengan orang di Papua sana, ada lewat komunikasi bisa. Dan di seluruh Indonesia. Jadi anak-anak muda tidak boleh pesimis. Anak-anak muda harus optimis untuk bagaimana membangkitkan semangat mereka dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Nah, contoh kita lihat baru-baru ini kan sempat viral, yaitu ada adik kita di Bima di Lampung. Bima Lampung. Nah, dia dengan kepiawaian dia manfaatkan teknologi untuk melakukan otokritik yang memang sifatnya membangun sesuai dengan kondisi real yang terjadi di daerahnya, dengan melakukan kritik-kritik seperti itu, kemudian menjadi perhatian pemerintah. Sampai Pak Jokowi turun. Pak Jokowi menteri, bayangkan seorang Bima di kampung sana dia bisa mendatangkan Pak Presiden hanya dengan memanfaatkan teknologi. Media sosial itu ya. Iya. Nah, saya kira ini contoh-contoh sederhana lah yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk bagaimana kita bisa menata masa depan kita lebih baik lagi ke depan. Oke Bang, di Maluku itu isu apapun selalu viral, tapi karena kita di sana lebih banyak itu bicara soal media sosialnya adalah Facebook. Dalam kesempatan ini, Abang kira-kira melihat hari ini kan gini, kalau siapa jadi gubernur, jadi bupati, seolah-olah tanggung jawabnya ada di dia begitu. Padahal harusnya tanggung jawab itu ada di kita semua, apalagi yang masih muda. Apa harapan atau masukan buat teman-teman kita di sana itu, baik yang ada di Maluku atau yang di luar Maluku? Kalau berbicara soal Maluku, sebenarnya sebagai putra Maluku, anak muda Maluku yang saya sudah hampir 16 tahun berada di Jakarta, beraktivitas di Jakarta dari mulai sejak kuliah sampai bekerja. Jujur saja sebenarnya sedih kita melihat bagaimana masa depan anak-anak Maluku, terutama yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena memang orang cenderung mempersepsikan kita orang Maluku itu dalam tanda kutip yang selalu negatif. Negatif, betul. Ya. Dan menurut saya ini menjadi tantangan kita anak muda ke depan. Apakah ke depan generasi muda Maluku ini akan terus dibiarkan untuk dipersepsikan publik Indonesia ini seperti itu, atau terutama di Jakarta, atau kita harus merubah ini. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak muda Maluku harus berani mengambil peran, harus berani menentukan arah kehidupannya ke depan itu mau dibawa kemana. Nah, karena memang hanya kita anak muda lah yang akan menyiapkan masa depan kita. Kita harus berani untuk jemput bola. Bagaimana Maluku mau berkembang kalau anak mudanya masih tidak bisa menyiapkan misi ke depannya, cita-citanya begitu, tidak ada perubahan. Nah, itulah yang saya bilang bahwa mungkin kita sebagai orang Maluku juga tahu bahwa Maluku sejak dimekarkan sebagai provinsi pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1958 sampai dengan saat ini, dari kepemerintahannya, baik itu level provinsi maupun kabupaten kota, yang cenderung didominasi oleh generasi tua, itu menurut saya belum memberikan dampak perbaikan atau kemajuan yang signifikan. Sehingga inilah yang tadi saya bilang, karena kurang
adanya perhatian yang mungkin lebih khusus kepada pemuda, sehingga anak-anak muda di Maluku itu kecenderungan selesai dia SMA, dia akan lari masuk ke Jakarta. Masuk ke Jakarta karena keterbatasan sumber daya manusianya, maka mau tidak mau dia akan berkecimpung di dalam organisasi-organisasi manapun. Yang penting itu bisa memberikan dia garansi ekonomi, garansi hidup untuk dia bisa bertahan hidup. Daripada dia tetap bertahan di Maluku, sementara dia hanya bisanya mungkin disuruh ke kebun, disuruh ke laut. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius lagi dalam meningkatkan sumber daya manusia bagi anak-anak muda Maluku terutama ya. Bayangkan kita ini sudah merdekanya tidak seperti provinsi lain ya. Kita masuk dalam salah satu provinsi yang ikut memerdekakan bangsa ini kan begitu. Harusnya level atau taraf hidup kita itu sudah naik kelas lah kira-kira begitu. Kalau mau dibilang maju, hari ini Pak Jokowi bilang Indonesia maju, harusnya Maluku itu sudah maju dong. Kan begitu. Betul. Tapi dengan melihat alasan tadi memang jauh dari umurnya sudah tua, tapi masih gimana ya? Enggak, kalau pakai ketom bilang dia, kalau orang Seram bilang ya dia sudah tua tapi dia masih taputar di situ saja itu. Kalau orang Buru bilang bagaimana orang Balahu? Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang baik, ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang baik. Iya, umur sudah tua itu, Bang. Bayangkan kita ini masuk dalam provinsi yang ikut memerdekakan negara ini. Ya, oleh karena itu kan saya bilang, umur yang begitu sudah tua, tetapi coba kita lihat di beberapa rilis media-media yang ada, itu cenderung memposisikan Maluku itu masuk dalam kategori provinsi termiskin. SBT itu. Iya. Beta saya tahu Abang kalau di Brussel ya. Tapi SBT itu masuk dalam kabupaten miskin ekstrim di Maluku. Nah, itu luar biasa itu. Dan itu saya kira bukan cuma di SBT. Hampir rata-rata di Maluku itu mengalami hal yang sama. Oleh karena itu yang saya bilang bahwa anak muda harus mulai sudah mengambil peran. Sudah mengambil peran untuk bisa bagaimana mengisi posisi-posisi strategis yang ada di sana, baik itu menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota atau anggota legislatif. Tetapi ya, anak muda harus mempertimbangkan kemampuan intelektualitasnya, dia punya kemampuan termasuk kemampuan ekonomisnya dan mentalnya. Itu harus dipersiapkan karena untuk menjadi seorang kepala pemerintahan baik tingkat provinsi, kabupaten, kota itu juga bukan tidak mudah. Nah, kita harus siap dari segalanya. Nah, jadi menurut saya memang saatnya anak muda harus tampil. Betul. Oke Bang, sebelum lanjut, Abang ngopi dulu. Ya, siap. Jadi di JCC itu agak santai Bang. Iya. Ayo. Biar tegang tuh. Bismillah. Mantap. Oke. Baik kawan-kawan, lalu tadi karena Abang sudah singgung sedikit, menariknya harus teman-teman muda, tadi Abang singgung soal harus jadi kepala daerah dan lain sebagainya, lalu harus dipertimbangkan adalah kemampuan dia atau kapasitas dia. Kapasitas ini bukan hanya satu, dia harus cerdas, tapi berbagai hal sebagaimana Abang tadi sampaikan. Lalu pada momentum politik ini 2024 di Maluku itu hampir semua masih didominasi baik di provinsi maupun di kabupaten kota didominasi oleh orang tua. Di 2024 anak muda harus bagaimana sih? Saya ingin menyampaikan kepada generasi muda khususnya yang ada di Maluku bahwa jika Anda sudah merasa Anda punya kemampuan untuk harus bisa tampil, maka manfaatkanlah kemampuan itu. Niatkanlah bahwa kemampuan atau potensi diri yang Anda punya itu akan dioptimalkan atau dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak. Nah, kita memang sudah saatnya untuk harus mendorong anak-anak muda ini mengambil peran-peran penting. Kenapa? Karena alasan saya terutama di Maluku, bahwa sejak Provinsi Maluku dimekarkan hingga saat ini,
yang tadi saya sampaikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, hampir rata-rata kepala pemerintahan atau bupati wali kota yang ada di sana ini tidak maksimal di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, sehingga tidak mampu memberikan daya dorong atau support kepada pemuda untuk bagaimana pemuda-pemuda ini mengembangkan potensi dirinya lebih baik agar pemuda-pemuda ini harus mandiri. Nah, ini yang saya kira harus menjadi pertimbangan pemuda. Tidak ada kata terlambat dan tidak mungkin bagi pemuda untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu memang kita sebagai pemuda, kenapa saya bilang pemuda harus mengambil peran penting untuk mengisi posisi-posisi tersebut? Karena menurut hemat saya, pemuda itu sosok yang lebih energik. Pemuda itu sosok yang lebih idealis. Dan pemuda kecenderungannya lebih cepat mengambil suatu kebijakan di dalam kondisi-kondisi tertentu dibanding dengan orang tua. Betul. Karena orang tua akan pertimbangannya banyak. Iya. Nah, dan terakhir saya bilang bahwa anak-anak muda baik di Maluku maupun di luar Maluku, ingat bahwa apa yang saya sampaikan ini karena dalam hemat saya melihat sejauh ini belum ada bupati atau bahkan gubernur itu mampu secara tegas memberikan garansi hidup bagi anak muda, masa depan anak muda itu yang jelas seperti apa. Padahal sumber daya alam banyak kalau sumber daya bicara alam di Maluku banyak. Bang ya. Iya. Sementara bagi saya, seorang kepala daerah harus mampu menggaransikan masa depan anak muda di negerinya sendiri, agar supaya anak-anak muda ini tidak bimbang. Hal ini dilihat dengan bagaimana angka bonus demografi yang semakin besar, jumlah sarjana-sarjana yang nganggur juga semakin banyak. Jangan sampai kita bukannya mau menyiapkan lapangan pekerjaan, malah kita menyiapkan pengangguran-pengangguran yang lebih banyak. Nah, ini persoalan. Oleh karena itu anak muda, marilah kita ambil peran penting yang tadi saya sampaikan, karena hanya kitalah yang akan menentukan bagaimana arah jalan kita ke depan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul. Oke, kawan-kawan, di JCC itu yang muda-muda baru tampil, kira-kira tambah abang berarti sekitar 2 orang lah ya. Bung, ini gini Bung, kita kembali ke kampung. Jadi kadang-kadang kita harus kembali ke kampung agar merefleksikan kembali perjalanan kita. Jadi dulu abang sekolah di mana? Dulu beta sekolah itu di kampung, di SD Negeri Kampung Baru, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Lalu kemudian beta melanjutkan SMP di SMP Negeri 3 Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Kecamatan Namrole. Nah, selanjutnya beta kembali lagi ke kampung, di Kampung Baru, di SMA Negeri Ambalau. Nah, beta sekolah di situ. Setelah selesai SMA tahun 2007, beta langsung coba untuk berangkat ke Jakarta. Oke, sebelum cerita Jakarta Bang, apa sih cita-citanya dulu? Waktu dari SD kan katong ada cita-cita tuh. Apa Bang? Dulu itu beta mulai dari SD, ketika kalau dan teman-teman baku cerita, beta cita-cita itu selalu kalau ditanya bilang, beta cita-cita jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Intinya ingin lebih berguna bagi orang yang lebih banyak lagi. Jadi cita-cita jadi orang yang berguna bagi orang banyak. Maka di dalam perjalanan pendidikan beta juga pun kecenderungan beta memang selalu terjun ke organisasi-organisasi OSIS di sekolah. Nah, makanya sempat aktif di OSIS ya? Iya, OSIS. Sempat aktif di OSIS, waktu itu sempat di SMA tadi SMA Negeri Ambalau, Negeri 5 ya, Negeri 5 Ambalau. Kalau sekarang, dulu kan Negeri Ambalau, sekarang sudah Negeri 5 Ambalau. Nah, jadi waktu di situ dulu beta sempat sampai calon ketua OSIS. Nah, tapi
calon ketua OSIS, karena waktu itu terdapat ketua OSIS, calon ketua pramuka. Akhirnya jadi abang gas ya. Iya, akhirnya terpilih jadi ketua Dewan Pramuka. Gudep Bandarsah namanya. Nah, dan banyak kegiatan-kegiatan di sana. Termasuk organisasi kampung, jadi ketua pelajar di kampung. Nah, jadi jiwa kepemimpinannya itu sudah mulai terbentuk dari saat abang waktu sekolah. Iya, karena cita-cita tadi. Karena cita-cita tadi. Nah, jadi mau berguna bagi orang banyak, ya harus jadi pemimpin. Dan harus belajar mulai dari jiwa kepemimpinannya mulai sudah dibentuk sejak SMA dulu itu. Nah, sampai dengan kuliah. Lalu dari Buru Selatan ya. Iya. Langsung setelah itu abang masuk ke Jakarta. Coba cerita dulu. Jadi cerita ini agar saudara-saudara terutama yang masih sekolah, masih muda-muda, karena memang ini katong bukan motivator hebat begitu, tapi minimal dari cerita ini dari 1000 orang minimal 100 yang mau belajar hal-hal seperti ini. Abang cerita dulu bagaimana sih perjalanan dari sana, dari Maluku ya, sampai di Jakarta sampai sekarang. Iya, jadi waktu itu begitu selesai ujian SMA, beta langsung punya sikap untuk harus masuk ke Jakarta, karena kebetulan waktu itu beta pun om ada di sini di Jakarta, dia kerja di sini dan kebetulan sempat kuliah di kampus di sini di Jakarta dan rekomendasikan beta untuk masuk. Nah, jadi sampai di sini beta waktu itu sebelum berangkat ada yang menarik di keluarga, karena ada sering tarik menarik sebelum beta berangkat. Bapak punya adik itu, Bapak Bonso itu, dia termau beta harus berangkat ke Jakarta. Iya, karena menganggap ke Jakarta ini jauh mau. Iya, betul. Katong ini punya siapa sih dan katong bisa apa? Orang tua bukan pegawai atau pengusaha. Iya. Nah, jadi waktu itu dong sarankan untuk sudahlah kuliah di Unpati saja, terus tapi jauh-jauh ke Jakarta. Tapi beta waktu itu dengan semangat, karena kenapa beta ngotot berangkat, karena beta tahu beta punya pegangan suada untuk beta harus bekal suada untuk beta berangkat. Nah, karena suada bekal sedikit dari hasil naik cengke, hasil naik cengke, akhirnya berangkatlah yang itu ke sini dengan hasil dari naik cengke, berangkat ke Jakarta. Nah, dan alhamdulillah beta buktikan ke keluarga, terutama beta pun bapak pun adik itu, Bapak Bonso, bahwa yang bapak khawatirkan itu ternyata salah. Beta alhamdulillah bisa jadi lebih baik lagi. Dan setelah masuk di Jakarta, beta mulai coba untuk berproses di dunia kampus. Mulai 1 minggu setelah mendaftar ikut kuliah, langsung ikut LK1 HMI di Jayabaya. Oke, masih semester 1 baru selesai. Baru 1 minggu. 1 minggu kuliah. Kebetulan ada LK1 di Universitas Jayabaya. Sudah ada senior yang kebetulan itu juga dari kampung juga. Dia ajak untuk ikut LK1 di Jayabaya. Dan beta juga terima kasih dengan senior Aban Staf Boy. Dia ajak beta, suruh orang jemput, bawa ke Jayabaya, ikut LK1. Nah, waktu itu beta punya master itu, masih ingat sekali, itu ada Bang Tama. Ada Bang Tama yang dari ICW, sekarang sudah di Perindo. Nah, kemudian ada Bang Akbar Kiahali. Bang Akbar. Bang Hendra Firdiansyah. Alhamdulillah. Dondong itulah yang mensupport beta untuk terus aktif dalam organisasi, terutama HMI. Oke, selain di HMI, itu apalagi di kampus? Nah, setelah kan kalau di sekolah tadi kan di OSIS sudah OSIS yang bisa, terus pramuka kan? Alhamdulillah di kampus, selain di organisasi ekstra seperti HMI, di Intra
yaitu BEM, mulai BEM fakultas. Dulu Nah, fakultas apa, Bang? Fakultas Pertanian, Oke. Agroteknologi. Nah, waktu itu di BEM fakultas, beta sebagai sekretaris BEM Fakultas Pertanian. Nah, kemudian kebetulan tidak lama kemudian ada MUBES BEM Universitas. Nah, Itu semester berapa itu? itu baru semester 4 kalau Oh, nggak salah. 4. Iya. Sekitar 45 lah ya. Iya, 4. Nah, tahun 2009 2010 itu. Nah, itu akhirnya beta calonkan diri sebagai calon ketua BEM Universitas Ibnu Khaldun. Nah, dan ya alhamdulillah melalui proses itu dinamika yang cukup berkembang juga pada saat itu, ya alhamdulillah Tuhan menghendaki beta untuk jadi ketua BEM Universitas. Waktu itu sebutannya presiden mahasiswa. Berarti jadi ini beta cerita teman-teman, sorry kita pakai bahasa Maluku. Beta cerita dengan mantan presiden ya, Siap. tapi bukan Pak SBY. Presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa. Oke. Ya, itu setelah dari BEM akhirnya masuklah di dunia akademisi atau Ya. praktisi atau gimana? Jadi waktu itu di BEM beta sempat berpikir untuk selesai akan pulang kampung. Memang ya karena ketong ini tahu diri lah istilahnya. Atau mau bertahan hidup di Jakarta ini kalau tidak ada suatu kepastian lebih baik pulang kampung. Biar sama-sama dengan orang. Tapi alhamdulillah Allah punya rencana yang luar biasa untuk ketong punya proses, dan alhamdulillah Allah pertemukan beta waktu itu dengan ketua yayasan Pak Edi Haryanto, Dr. Edi Haryanto. Akhirnya beliaulah yang waktu itu ketemu beta di yayasan, lalu beliau bilang ntar boleh pulang, bantulah abangmu ini di sini. Nah, disitulah beliau minta beta untuk ikut bantu dengan beliau, dan beta ikut dengan beliau sampai dengan sekarang. Alhamdulillah beta masih konsisten, dan beta bersyukur bisa bertemu dengan beliau, karena dengan tangan dingin beliau lah beta bisa bertahan sampai dengan saat ini. Oke, luar biasa. Jadi dengan keberanian, tekad tadi, mau belajar, cita-cita. Jadi kira-kira kalau dulu yang ada cita-cita itu kan berarti bingung juga. Betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi teman-teman JCC, soal mau jadi apa kita, masa depan apa kita, ada di cita-cita. Dan disitulah kita berproses. Dan soal nanti mau jadi apa, itu kalau pakai bahasa orang di Jakarta bilang garis tangan. Betul. Jadi tergantung garis tangan. Oke kawan-kawan, karena tadi Bung Hamid sudah cerita soal prosesnya belajar jadi seorang pemimpin dan mengambil keputusan yang tadinya harus tinggal di kampung, tetapi hari beliau membuktikan bahwa harus jadi sebagai laki-laki, sebagai anak muda, tidak boleh mundur. Apapun yang kita niatkan pasti harus kita jalan. Oke Bang, hari ini teman-teman JCC di minggu lalu, karena kita sering pantau aktivitas perkembangan politik di Republik ini, baik itu di pusat maupun daerah, kita ada postingan sampai akhirnya kita mengundang Bung Hamid untuk podcast. Dan berita yang menarik adalah sekaligus kita mau konfirmasi. Jadi kalau mau bertanya, tanya di orangnya. Jangan tanya di tempat lain kan begitu. Apalagi orangnya bisa kita ketemuin kan begitu. Nah, jadi kita konfirmasi di sini agar bisa publik tahu, terutama teman-teman muda tadi dari Maluku, wabil khusus lagi di Buru Selatan, bahwa terkonfirmasi agar tidak ada hoax, kira-kira begitu. Ada kabar yang kita dapatkan adalah abang ini di flyer itu abang berencana abang calon bupati di Buru Selatan di 2024. Dari informasi itu, untuk mencek kebenarannya, abang langsung saja sampaikan agar teman-teman juga tahu, publik juga tahu, wabil khusus basudara di Buru Selatan atau umumnya itu Bumi Bupolo. Silakan Bang.
Baik, terima kasih. Beta eh, akan sampaikan secara terbuka dan terus terang dari apa yang tadi Beta juga sampaikan di awal, bagaimana anak muda harus Ya. mengambil peran dan sebagainya. Iya, Beta juga harus punya sikap. Maka sebagai anak muda yang merasa bahwa Beta insya Allah atas izin Tuhan Beta siap untuk maju di 2024 sebagai calon Bupati Kabupaten Buru Selatan 2024 yang akan datang. Beta ambil keputusan ini tentu bukan tanpa alasan yang kuat, tetapi juga sudah melalui pertimbangan yang matang, karena bagi Beta setelah ketong dari daerah ini sudah keluar proses ya. di luar dengan punya networking, ketong ini kaya secara material juga tidak, tetapi satu hal yang bikin Beta tetap optimis dan percaya diri, Beta kaya dengan relasi, Beta kaya dengan pergaulan, Beta kaya dengan persahabatan, kepercayaan, dan komitmen itu. Ya, kalau ilmu pengetahuan Beta kira relatif, karena zaman sekarang ini semua orang itu pintar. Tetapi yang bikin seseorang itu menurut Beta lebih punya nilai tambah, nilai plus daripada orang-orang yang lain adalah bagaimana anak muda atau orang itu dia konsisten dan dia menjaga kepercayaan di dalam perkembangan dia punya proses itu. Karena rekam jejak itu sangat penting. Oleh karena itu hari ini dengan proses yang Beta lalui, maka ya sudah saatnya untuk Beta pulang kampung bangun negeri. Apalagi masih muda. Masih muda. Iya. Jadi teman-teman, beliau provokasi anak muda. Saya tadi berpikirnya tidak terkonfirmasi bahwa itu hoax. Tapi disitulah JCC menganggap bahwa provokasi yang tadi beliau sampaikan ternyata beliau sudah jalankan. Siap. Selamat Bang. Sebagai anak muda ya, sesama anak muda. Jadi jangan kita hanya provokasi tapi kita tidak melakukan. Jangan hanya cuma kita kritik tapi kita tidak melakukan. Ini yang luar biasa. Dan terakhir teman-teman, kali ini kita harus tanya alasan. Apa sih yang ada di pikiran anak muda dari Provinsi Maluku, tepatnya di Bumi Bupolo, wabil khusus di Buru Selatan ya. Selain itu apa yang ada di kepala ini? Saya harus bersikap untuk pulang ke kampung membangun Beta pun negeri. Kan masih banyak ada orang lain, orang lebih tua, orang lebih ini. Apa sih yang ada di pikiran? Iya, baik. Beta kira untuk sikap maju bupati di Buru Selatan, negeri yang bertajuk Lolik Lalem Vedak Vena ini, banyak selain Beta juga mungkin ada yang lain. Tetapi Beta sendiri punya tekad untuk maju sebagai Bupati Buru Selatan, calon Bupati Buru Selatan 2024. Beta ingin hadir untuk memberikan garansi kepada anak muda bahwa wahai anak muda, di tangan Beta sebagai Bupati Buru Selatan nanti, Beta akan siap menggaransikan masa depan anak-anak muda untuk tetap hidup di negerinya sendiri, di Buru Selatan ini, berdiri di atas kakinya sendiri. Anak muda Buru Selatan harus mampu mandiri. Anak muda tidak boleh jadi tukang minta-minta. Anak muda harus punya harga diri. Karena itu, jangan sampai kita anak-anak muda ini hanya karena dibohongi dengan uang 100-200 ribu, lalu kita bilang itu semua sudah selesai. Jangan. Seorang kepala daerah dan Beta ketika jadi bupati nanti, Beta akan pastikan tidak boleh ada anak-anak muda yang jadi tukang minta-minta baik itu di kantor-kantor pemerintahan, baik di dinas maupun DPR dan sebagainya, di pejabat-pejabat. Tak boleh. Itu mencoreng harga diri dan martabat ketong sebagai generasi muda. Nah,
Sejauh ini Buru Selatan yang beta lihat ini cukup memprihatinkan. Apa sih yang memprihatinkan itu, Bang? Contoh yang beta alami. Kebetulan pada tahun 2015 dulu, itu beta pun bini sendiri dipercaya oleh bupati pada saat itu untuk menjadi salah satu pegawai PTT di tenaga kesehatan ya di Desa Batu Kasa, biasa dipanggil Kayu Putih. Bayangkan di sana pustunya rusak, tenaga medisnya satu pun tidak ada, dan baru istri saya yang ditugaskan ke situ. Bayangkan istri saya ditugaskan ke situ, yang seorang PTT, dia tangani satu desa dengan 2 dusun. Seorang diri sebagai tenaga medis. Dan tidak ada pustu sebagai tempat untuk bagaimana masyarakat itu bisa datang untuk melakukan aktivitas pelayanan kesehatan di sana. Dan kondisi yang terburuk lagi, coba bayangkan. Kalau pada saat musim timur, itu di sana itu kalau musim timur yang sakit di situ ya mungkin tinggal tunggu mati. Karena apa? Orang mau ke puskesmas sebelah tidak bisa, air lepas, banjir kiri kanan. Mau ke kampung sebelah yang sana air juga banjir, yang sana banjir. Kita mau lewat laut, ombak, Pak. Pada saat musim timur itu di sana itu laut ombak, dari darat, iya air sama banjir. Kayak disiram lewat. Iya mati tinggal tunggu mati. Betul. Sementara tenaga medis tidak ada, Pak. Oke, ini karena momentum politik, jadi harus Abang kasih tahu juga itu kejadian kira-kira di tahun berapa? Tahun 2015 sampai dengan saat ini saya kira relatif belum ada. Dan kemarin waktu saya pulang ke sana, bayangkan, mohon maaf jika itu memang benar, maka saya merasa sangat prihatin sekali. Yang saya dengar bahwa bupati itu punya salah satu visinya, yaitu membangun puskesmas, satu desa satu puskesmas. Tetapi yang terjadi di sana, bayangkan Batu Kasa, Desa Batu Kasa, atau dikenal Kayu Putih itu satu desa dengan, ya kalau tidak salah 2 dusun, itu dibangun pustu yang seperti pos satpam, masih ada di sana, baru dibangun. Ini kan luar biasa. Bayangkan pustu yang begitu kecil, tenaga medis yang dari ASN tidak ada, lalu ruangan kecil itu, ini kita mau bagaimana ini pelayanan kesehatannya? Mana ruang medisnya untuk pelayanan kesehatan? Mana ruang dokternya? Mana ruang apotekernya? Mana ruang untuk obat-obat atau gudangnya, alat-alat kesehatan? Mana ruang untuk masyarakat itu bisa datang, tunggu dan sebagainya. Nah, saya kira ini kan masalah-masalah yang memang perlu menjadi atensi kita untuk harus ke depan harus diperbaiki. Dan masih banyak persoalan-persoalan lain. Misalkan dari sisi ekonomi, yang saya lihat Buru Selatan itu bahkan pusat kota saja daya beli masyarakat itu agak melemah. Daya beli masyarakat melemah. Kemudian pendapatan per kapita masyarakat juga melemah. Saya kira ini juga wajar-wajar saja terjadi karena memang ya mungkin kurang inovasi dari pemerintah untuk bagaimana mendorong perkembangan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Ini yang saya kira jadi persoalan. Apalagi kalau bagaimana Bang lihat peran anak muda di sana di ya taruhlah di 10 tahun terakhir ini di Buru Selatan khususnya. Ya kalau saya lihat anak-anak muda di sana untuk 10 tahun terakhir ini saya kira kecenderungan mereka itu, mohon maaf ya, lebih bagaimana mereka mengikut untuk mengambil posisi aman. Jadi follower ya. Iya. Jadi mengambil posisi aman. Kenapa mengambil posisi aman? Ya karena kalau kita tidak ambil posisi aman, kita mau kemana, Pak? Oke.
di sana itu tidak seperti, mohon maaf, di daerah lain, misalkan di Maluku Utara sana, kita lihat di Maluku Tengah dengan ada IWIP. Kalau kita tidak masuk di dalam lingkaran pemerintahan, ya kita lari kerja saja di perusahaan swasta di IWIP sana kan. Nah, atau di Halmahera Selatan dengan dia punya ada perusahaan Harita Nikel, kemudian ada Wanatiara. Nah, anak-anak di sana, anak muda di sana kalau tidak ke pemerintah, ya dia bisa masuk ke sana, swasta. Artinya inovasi pemerintah dan pemerintah menyiapkan lapangan kerja yang cukup luar biasa. Iya. Dan kabarnya kan dari Maluku itu banyak yang lari ke sana. Betul. Nah, ini yang saya kira jadi persoalan. Nah, sehingga begini, tawaran saya ketika ya kalau memang suatu saat besok ini, misalkan 2024 ini saya maju dan bisa terpilih jadi bupati, atau bukan saya, siapapun dia yang menjadi bupati yang di Buru Selatan, tawaran dari saya, sebisa mungkin dia harus mampu untuk membangun komunikasi yang baik dengan pihak luar, terutama investor, untuk datang berinvestasi di sana. Kenapa? Karena ini kabupaten baru, APBD-nya kecil. Kalau kita tidak mendatangkan investor untuk berinvestasi di sana, maka otomatis yang tadi saya bilang, perputaran ekonomi di sana itu kan melemah. Daya beli masyarakat melemah, pendapatan masyarakat juga pun melemah, karena tidak ada peluang-peluang bisnis atau sektor-sektor usaha yang bisa mampu untuk mendorong perputaran ekonomi itu mampu berjalan dengan baik. Nah, kalau ada misalkan investor yang datang, bupati akan mendatangkan misalkan investor di bidang perikanan dan kelautan, bangun cold storage di sana. Buru Selatan itu juga kaya dengan hasil-hasil lautnya, ikan tuna limpah ruah di sana, ikan layang, sebagainya. Nah, bangun cold storage. Kalau pemerintah tidak punya duit, datangkan investor. Investor yang bangun di sana. Nelayan-nelayan kita ambil ikan, masukin ke pengusaha itu. Langsung mereka dari laut bawa ke cold storage. Apalagi bupati, karena abang belum jadi bupati. Jadi apalagi kalau sudah itu sampai dari perusahaan ikan, dari cold storage tadi, apalagi sampai bisa bangun perusahaan pengelolaan ikan di sana. Contoh bangun ikan kaleng dan lain sebagainya kan luar biasa. Oh, itu lebih baik lagi. Saya bicara ini yang realistis saja. Nah, karena memang itu tanggung jawab pemerintah. Harus mampu untuk membuka akses itu. Sehingga nelayan-nelayan di sana juga punya harapan ketika dia melaut, dia sudah punya target. Saya melaut hari ini, saya target dapat ikan misalkan 10 kilo, saya datang itu saya sudah bisa digaransikan ikan 10 kilo ini bisa langsung dibeli. Ya, sama seperti kalau di sana cengkeh lah ya, musim cengkeh. Betul. Nah, di sektor pertanian, pemerintah juga harus bisa mendatangkan investor yang bisa berinvestasi di sana dengan buka misalkan pergudangan. Nah, ada di sana buka gudang untuk hasil-hasil pertanian, baik itu kopra, cengkeh, pala, dan lain-lain. Nah, nanti masyarakat atau petani-petani yang ada di sana, setelah panen dia sudah tahu, dia harus bawa hasilnya kemana, dan harganya juga pun terkontrol. Karena investor yang masuk ke sana, itu dibawa kendali pemerintah, sehingga tidak ada harga yang istilahnya tidak merakyat. Kenapa? Pemerintah mengendalikan dia. Saya bawa kau datang ke sana, kau buka usaha di sana, tapi ingat ya, harganya harus kau sesuaikan dengan harga pasaran yang ada di sana. Nah, kita kompromikan itu. Nah, itulah sebenarnya peran pemerintah. Jadi, saya kira ini penting. Ke depan siapapun dia bupati memang harus seperti itu. Nah, saya lihat juga misalkan ada ikon di sana. Kita ini misalkan bilang kita ikon Pala, ya, yang dijadikan ikon kabupaten di sana. Saya kira jangan sampai ikon ini hanya cuman sekedar ikon yang kemudian dibuat jadi apa ya? Bahasnya gambaran aja. Hanya gagah-gagahan saja. Realisasinya tidak. Tapi realisasinya tidak. Ini akan bertolak belakang dengan semangat presiden kita. Pak Jokowi itu jelas, tegas menyatakan bahwa ikon yang ada
itu juga harus dipastikan bukan sekedar ikon, tetapi memang kalau memang masyarakat, misalkan Buru Selatan itu pala, pastikan masyarakat Buru Selatan itu sejahtera karena pala. Ya. Bukan karena hanya semangat orang bilang orang Maluku itu rempah-rempah lalu kita asal-asal bikin saja. Tidak. Kalau ikonnya apa? Jagung, ya pastikan masyarakat di sana itu sejahtera karena jagung. Betul. Nah, sehingga ada target. Target dari pemerintah itu jelas, sektor pertaniannya ini loh. Nah, kalau seperti itu saya kira penataan perekonomian masyarakat di sana juga pun akan jauh lebih membaik. Betul. Oke Bang. Begitu. Jadi Bung Hamid ini marah. Jadi karena kenapa harus calon bupati? Punya cita-cita ya, mulai dari SD tadi diceritakan sampai pada SMA sampai kuliah sampai di 2023 ini cita-citanya mau jadi bupati. Amin. Karena belajar dari semua itu akhirnya marah. Dan semoga apa yang disampaikan tadi ini menjadi catatan juga soal ke depan terpilih jadi bupati atau tidak itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Tapi sebagai semangatnya adalah sebagai anak muda. Memang punya cita-cita. Dan terakhir Bang, kira-kira untuk menutup obrolan kita ini apa yang disampaikan kepada terutama teman-teman muda masyarakat muda di Maluku dan masyarakat Maluku dan wabil khusus lagi di Buru Selatan yang dijuluki apa tadi? Lolik Laleng Fedakwena. Nih, beta tahu. Silakan. Bukan bahasa seram jadi. Iya. Silakan Bang. Baik. Iya, sebagai anak muda Maluku, khususnya dari Kabupaten Buru Selatan, negeri yang bertajuk Lolik Laleng Fedakwena, beta ingin menyampaikan kepada basudara dong semua, teman-teman pemuda, bahwa kini sudah saatnya katong untuk menata katong punya masa depan yang lebih baik lagi ke depan. Karena di zaman sekarang ini yang tadi beta sampaikan di awal bahwa perkembangan teknologi cukup baik, kemudian era reformasi membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama anak muda, untuk bagaimana bisa berkompetisi dengan sehat. Nah, beta berharap perkembangan zaman baik dari sisi teknologi maupun dari sisi politik atau demokrasi, jangan sampai ini menjadi sia-sia. Dan anak muda jangan sampai hanya cuma sebatas berteori, ya, sebatas memain kata-kata saja, nah, tetapi tidak ikut serta untuk mengambil peran langsung dalam mengisi pucuk kepemimpinan di daerah kita masing-masing. Ya, Maluku pada umumnya, baik itu di Seram, baik itu di Tual, baik itu di Buru Selatan, Buru, dan lain-lain, 11 kabupaten kota yang ada, beta kira anak-anak muda yang ada di sana sudah harus mulai punya sikap untuk mengambil bagian. Ya, tetapi memang kembali lagi yang tadi beta bilang bahwa sikap yang diambil oleh anak muda ini juga harus melihat kesiapan individualnya, kesiapan dirinya, ya. Kita ambil bagian dengan memastikan bahwa kita memang benar-benar sudah siap, baik secara intelektual, secara emosional, iya, networking, secara ekonomi juga. Nah, itu penting. Nah, oleh karena itu, anak-anak muda sekarang, beta berharap bahwa sekali lagi hanya katong yang bisa menentukan katong punya masa depan itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, katong yang harus menjemput bola. Jangan sampai katong kemudian dilindas oleh zaman ini. Zaman ini sudah cukup terbuka, asalkan katong mau saja dengan niat yang baik.
Beta yakin sungguh dengan niat yang baik, jika katong mau untuk lebih baik lagi ke depan, Tuhan pasti akan meridhoi itu. Yang menjadi masalah apabila anak-anak muda itu berlaku pasif dan tidak aktif untuk bagaimana mengeksplor potensi dirinya. Apalagi anak-anak muda sekarang ini rata-rata itu, ya maaf saja, nganggur dengan label sarjana gitu loh. Ya. Kalau dulu anak-anak muda itu nganggur, banyak yang ya tidak sekolah, maaf saja karena keterbatasan. Ya. Nah, tetapi sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda kita itu yang sarjana tapi nganggur. Nah, oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab bersama gitu loh. Apakah katong harus mulai tampil untuk menyiapkan katong punya masa depan sendiri, atau katong hanya tinggal tunggu begini saja? Lalu katong, sorry abang, nanti abang masuk di situ setelah itu, jangan sampai katong pun negeri dipimpin oleh orang lain. Ya. Begitu poinnya di situ. Lalu terakhir itu, sebelum katong pun negeri itu abang bicara soal karena dengan ada cita-cita itu katong penguatan sumber daya manusia untuk gitu. Abang sambil lihat di situ. Nah, ya, jadi anak-anak muda di Maluku, di 11 kabupaten kota yang ada, beta ingin menyampaikan dengan tegas bahwa jangan sampai akhirnya katong punya negeri itu dipimpin oleh orang lain. Katong harus bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Katonglah yang harus memegang ulu parang, dan mau diarahkan kemana parang ini katong harus tancapkan. Karena itu adalah prinsip. Kenapa? Hanya dengan begitulah katong akan bisa merubah masa depan katong dan katong punya anak cucu, termasuk katong punya orang-orang tua yang ada. Nah, orang tua sudah saatnya katong posisikan sebagai katong punya orang-orang tua yang akan menasihati katong dalam setiap katong punya ikhtiar, dan terus berdoa. Katong anak muda sudah saatnya untuk melayani katong punya orang tua dengan bekerja, baik itu menjadi bupati, anggota legislatif, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Oke, luar biasa. Tadi adalah provokasi-provokasi yang sudah disampaikan. Semoga jadi catatan untuk pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Maluku dan wabil khusus di Buru Selatan. Dan cita-cita tadi, apa yang diinginkan oleh Bung Hamid, kita doakan semoga apa yang beliau cita-citakan dari semua yang beliau pikirkan ini bisa tercapai. Amin. Soal jadi bupati dan tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi usaha, kalau pinjam bahasa di HMI, yakin usaha akan sampai. Dengan doa dan lain sebagainya pasti tercapai, karena kalau bukan ketong siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.